The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Itu kata-kata Warren Buffett ya. Bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya. Kalau kita jadi orang yang tidak sabar, hati-hati. Uang kita, harta kita bisa pindah ke kantong orang yang sabar. Bukan dicuri, bukan, tapi melalui bursa saham. Ya. Karena dia perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ujiannya mendadak, ya, sering mendadak ujiannya. Tapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar. Sabar juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tidak sabar menahan amarah. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Kalau Anda sabar menahan amarah, Anda akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Ingat. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Hati-hati kalau tidak sabar, uangmu pindah, hartamu pindah ke orang yang sabar. Next. Saya sejak sekolah pertama kali, saya melatih kesabaran itu. SD tahun 77-78 waktu masuk SD waktu itu pertama kali ya, 77 tahun 77. Masuk sekolah jam 7 pagi. Peraturan sekolah saya waktu itu. Teman saya ada 6:30 sudah datang. Itu kan nggak sabar, buru-buru. Loh, masuk sekolah jam 7 kok 6:30 sudah datang, mau ngapain? Nggak sabaran banget. Memang kalau dia datang 6:30 pelajaran dimulai, kan enggak. Kadang jam 6:15, wah itu lebih nggak sabar. Kalau saya sabar, sekolah jam 7, saya 7:30 baru datang. Kadang jam 8, saking sabarnya. Dimarahin sama guru, muridnya sabar kok gurunya nggak sabar. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Portofolio kita itu berubahnya sedikit. Ya. Kami mendapatkan lebih banyak uang ketika ngorok daripada aktif. Gak pernah dengar ya. Yang kita dengar kalau kita mau kaya itu harus kerja keras, dan kerja keras. Ya. Hanya orang yang bijak dan pintar, dia bisa mendapatkan uang lebih banyak ketika dia ngorok daripada dia aktif. Kenapa? Kita diajarkan untuk kerja keras, dan kerja keras. Karena kita tidak punya saham wonderful company, jadi kita harus kerja terus kerja terus. Untuk membiayai hidup kita harus kerja. Tapi kalau orang yang sudah memiliki saham wonderful company, gak usah kerja. Dia ngorok tambah kaya. Karena perusahaan wonderful company itu bisa menjadi mesin pencetak uang buat dia. Jadi mesin pencetak uang buat dia. Berapa hari yang lalu, tanggal 9 ya, sekarang tanggal berapa ya? 17 ya, tanggal 9. Saya baru terima dividen dari satu perusahaan 45 miliar. Dividennya. Saya kerja di situ? Enggak kerja. Yang kerja di situ direksi, komisaris, manajer dan seluruh karyawan.
saya nggak kerja. Tapi ketika mereka kerja keras, sampai perusahaan menghasilkan untung yang besar. Ketika perusahaan untung besar, keuntungan perusahaan buat yang kerja atau buat yang tidur? Buat yang nggak kerja, yang tidur. Karena saya punya saham. Pemegang saham mempunyai otoritas tertinggi karena dia adalah pemilik perusahaan. Dia kerja nggak kerja juga nggak apa-apa, mau tidur seperti saya nggak apa-apa, tapi perusahaan untung buat saya, bukan buat kamu yang kerja ya. Enak ya, jadi seorang pemegang saham, dia punya otoritas tertinggi loh. Direksi, komisaris, manajer, dan seluruh karyawan bisa dipecat. Pemegang saham bisa dipecat nggak? Nggak bisa. Karena dia punya otoritas tertinggi, dia adalah seorang pemilik perusahaan. Yang bekerja di satu perusahaan, direksi, komisaris, manajer, dan seluruh karyawan kerja keras. Sampai perusahaan menghasilkan laba yang besar. Ketika perusahaan menghasilkan laba yang besar, untuk mereka atau untuk saya yang gak kerja? Untuk saya. Mau jadi karyawan atau mau jadi pemegang saham? Itulah Warren Buffett. Dia bilang dia ngorok aja dapat hasil uang lebih karena dia punya saham wonderful company yang berfungsi sebagai mesin pencetak uang buat dia. Next. Saya diterima bagian sales. Akhirnya saya keterima bagian sales sepeda motor, bayangkan. Kalau di Indonesia jualan sepeda motor tuh wah kayak kacang lah. Saya latihan jual beli, keterima bagian sales sepeda motor. Nih saat itu saya merasa saya akan sukses. Tanda tangan percobaan kerja itu 3 bulan saya lewati nggak terasa. Dipecat lagi. 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual. Bener, dipecat saya, nganggur, nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Aneh ya, saya 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual, nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Kadang hidup ini memang ironis, nggak sampai sebulan tuh separuh perabot rumah itu terjual. Ya sejak itu saya jualan kulkas, TV itu gampang banget. Berarti kan sebenarnya bakat sales saya itu tinggi.